Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, salam pendidikan, salam guru hebat, dimanapun kalian berada. Selamat sore dan kami dari kelompok 2 SMA 23 Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di bagian demonstrasi kontekstual mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami beranggotakan yang pertama Putri Balkis Sulaiman, Dewi Syahruni, Yuni Kartika Harnum, dan saya sendiri Inayatul Huda. Selanjutnya, baik, di video kali ini kami mengambil bersumber dari platform Merdeka Mengajar dengan judul Best Practice atau Praktik Baik Pembelajaran Blended Learning oleh Judes Lianti Amran. Selanjutnya, nah, pada tabel 3 metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya, baik, untuk hasil analisisnya sendiri, acuan kualitas, acuan analisis kualitas video menggunakan checklist dengan beberapa aspek. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan itu tersedia, jenis multimedia yang digunakan tersedia, kekuatan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia, kelemahan kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia, dan yang terakhir ancaman dan tantangan or challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Saudari Dewi Syahruni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Saudari Moderator Inayatul Huda. Well, di kelompok kami ini telah menganalisis video pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, materi deskriptif teks untuk kelas 10 TKJ. Nah, dari hasil pengamatan dan tinjauan kami, kemudian kami tuangkan dalam bentuk analisis. Jadi hari ini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami. Well, next. Baik, yang pertama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa teknologi dan media yang digunakan terpampang pada gambar yang telah kami cantumkan, yaitu di situ perangkat kerasnya terdiri dari proyektor, ada laptop, kemudian ada speaker, dan LKPD. Nah, terdapat pula platform digital. Di sini, platform digitalnya itu, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk bebas menggunakan sumber belajar apapun, misalnya dari Google, YouTube, ataupun portal rumah belajar. Namun, khusus dalam video ini, meskipun guru tersebut mengatakan demikian, tapi fokus yang guru lakukan di dalam video tersebut yaitu mengajarkan kepada siswa mengenai cara untuk mengakses portal rumah belajar. Kemudian, multimedia yang digunakan dalam video pembelajaran tersebut yaitu ada dua. Yang pertama, video pembelajaran yang dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran yang diakses oleh siswa melalui portal rumah belajar. Oke, I think that's all. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri kedua saya persilahkan kepada Saudari Putri Balkis Sulaiman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun yang kedua adalah kekuatan ataupun keunggulan teknologi multimedia yang digunakan. Yang pertama, variasi teknologi, ada penggunaan proyektor, laptop, dan LKPD yang memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan platform digital.
guru mengarahkan peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber belajar seperti Google, YouTube, dan portal rumah mengajar dan memberikan fleksibilitas dalam mengajar. Yang ketiga, pembuatan video sendiri oleh guru. Materi yang disampaikan melalui video buatan sendiri lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, kemandirian peserta didik. Dengan akses bebas ke berbagai sumber dan peserta didik dilatih belajar secara mandiri dan mencari informasi sendiri. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Oke, mengenai kelemahan dan kekurangan akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini terdapat 2 kelemahan dan kekurangan yang kami temukan terkait dengan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi kendala teknis seperti proyektor atau laptop rusak, serta jaringan internet misalnya tidak stabil, maka proses pembelajaran dapat terganggu. Keterbatasan akses terhadap perangkat elektronik dan internet dapat menyulitkan peserta didik dalam mempelajari materi, mengingat sumber ajarnya hanya berasal dari video buatan guru serta platform digital seperti portal rumah belajar. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu fokus pada portal rumah belajar. Guru memang mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka boleh mengakses sumber dari Google ataupun YouTube. Namun pada kegiatannya terlihat video bahwa guru tersebut hanya memfokuskan peserta didik untuk mencari informasi melalui portal rumah belajar. Padahal bisa saja peserta didik lebih nyaman menggunakan platform lain seperti YouTube misalnya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya serahkan ke moderator. baik, terima kasih Saudari Dewi Syahruni. Selanjutnya untuk peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Jadi, meskipun ada beberapa kelemahan dan tantangan dalam penerapan teknologi dan multimedia yang digunakan guru tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia, namun dalam pemanfaatannya terdapat peluang besar yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran di Indonesia, seperti yang pertama, pengembangan konten pembelajaran. Terlihat dalam video bahwa guru membuat video ajarnya sendiri yang ditayangkan melalui proyektor. Hal ini dapat memberikan inspirasi bagi guru-guru lain untuk dapat mengembangkan video pembelajaran sendiri, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang kedua, potensi penggunaan lebih luas. Materi pembelajaran berbasis video yang telah dibuat oleh guru biasanya digunakan kembali oleh peserta didik maupun guru lain, sehingga manfaatnya itu lebih luas. Yang ketiga, membangun kemandirian belajar melalui akses sumber digital yang fleksibel, dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari sumber belajar dari berbagai platform seperti Google, YouTube, dan portal rumah belajar. Mereka dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar serta menyesuaikan ritme pembelajaran dengan kemampuan masing-masing. Dan yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Jika diperlukan, metode ini dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran daring atau blended learning. Dan yang kelima, meningkatkan literasi digital. Pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan literasi digital peserta didik, mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan teknologi. Pendekatan ini juga melatih keterampilan berpikir kritis dalam mencari, menganalisis, dan menyaring informasi secara efektif dari berbagai sumber online. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kombinasi teknologi dan multimedia membuat pembelajaran lebih interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Nah, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuni Kartika Harnum. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa yang kami temukan. Yang pertama, tidak semua sekolah memiliki
akses ke perangkat keras yang memadai seperti proyektor, laptop, ataupun jaringan internet yang memadai. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki perangkat atau akses internet yang memadai sehingga dapat menghambat akses ke platform digital yang berpotensi menimbulkan kesenjangan belajar. Yang ketiga, peserta didik bisa saja terdistraksi oleh hal lain ketika mengakses internet, seperti media sosial ataupun game. Nah, yang selanjutnya, ketidaksiapan guru atau peserta didik. Jadi tidak semua guru ataupun peserta didik memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi, sehingga perlu pelatihan yang lebih lanjut. Selanjutnya, kurangnya kontrol terhadap sumber eksternal. Tidak semua informasi yang ada di internet itu kredibel atau sesuai dengan kurikulum, sehingga ada resiko peserta didik mengakses informasi yang kurang valid. Yang selanjutnya, kurangnya keamanan digital. Penggunaan platform digital dapat membuka peluang ancaman keamanan data dan paparan konten yang tidak sesuai. Yang terakhir, bervariasinya keterampilan guru dalam membuat video pembelajaran. Tidak semua guru memiliki keterampilan membuat materi video yang menarik dan efektif, sehingga kualitasnya bisa saja bervariasi. Misalnya, jika video yang dibuat guru kurang profesional, audionya tidak jelas, atau visualnya yang kurang menarik, hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.